Ya, pemirsa, kita berada di segmen terakhir membahas mengenai sinergitas pelaksanaan pilkada di 270 daerah di Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas persiapannya, lalu juga tantangannya, ketentuannya. Kali ini mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Bahtiar, netralitas pihak-pihak yang ada yang ingin melaksanakan ini atau menyelenggarakan ini. Kalau dari kepolisian sendiri, netralitasnya sudah pasti bisa dijagakah, Pak? Bagaimana cara menjaga netralitasnya? Seperti kemarin yang sudah Bapak Kapolri sampaikan di setiap kunjungannya ke wilayah-wilayah ya yang melaksanakan pilkada, dan kemudian juga dengan di setiap kesempatan yang ada sudah disampaikan bahwa kita lah netral. Artinya netral, kita tidak bisa boleh memihak kepada yang lain itu ya. Dan artinya bahwa tetap kita itu cuma lurus kita menjaga daripada pengamanan ini. Kita tidak usah belok-belok. Dan kita belok-belok ada sanksinya kan di situ. Jadi kita sampaikan setiap saat kita sampaikan, tidak hanya sekali saja. Karena ini kan juga pengamanan itu kan tidak hanya sekali ini ya, kemarin sudah kita lakukan semua. Dan sudah hampir setiap saat ada kegiatan seperti ini. Dan tentunya kita juga karena kita untuk mengamankan, kita juga bagaimana mencari pemimpin yang baik, ya kita harus netral tadi. Dengan aparat di daerah juga seperti itu ya Pak? Sama, itu sama. Kita juga sinergitas semua dengan yang lain. Intinya bahwa kalau kita tidak netral, tegas, Kapolri menyampaikan, kita tindak. Di situ ada sanksinya di situ. Makanya semuanya kita tetap menjunjung tinggi, kita netral sampai selesai kita mengamankan. Kalau dari Kemendagri sendiri Pak Bahtiar, apa sebenarnya sih kunci sukses penyelenggaraan pilkada menurut Anda? Ya, kurang lebih ada 6 faktor ya yang menentukan. Satu, penyelenggara itu sendiri tadi, netralitas, integritas, profesionalisme. Kemudian faktor kedua adalah kontestan. Kontestan ini jangan menggunakan cara-cara tidak halal untuk meraih kekuasaan. Menghalalkan segala cara gitu kan gitu. Gunakanlah cara-cara yang halal gitu. Artinya kan sesuai dengan hukum gitu, jangan justru jadi memicu konflik-konflik. Jadi yang bermartabat lah. Kemudian yang lainnya ya kami tentu pemerintah dan Pemda, terus dukungan pembiayaan, terus keamanan, dan juga dari sisi masyarakat partisipasi. Nah, kalau masyarakat semua partisipasi dalam hal ini baik tokoh segala macam dan semua berpartisipasi secara positif, masuk dalam artian mengawal proses ini secara baik. Bagaimana terutama memberi edukasi pada masyarakat, karena KPU dan Bawaslu dan yang lain juga tentu punya keterbatasan orang, biaya dan seterusnya untuk memberi edukasi masyarakat. Maka tugas kita bersama-sama itu justru memberi pendidikan politik pada masyarakat. Ini pekerjaan terbesar kita sebenarnya, mengedukasi masyarakat. Dan saya tidak tahu berapa jumlah pemilih pemula di 2020 ini gitu. Tetapi kan di antara mereka kan juga ada pemilih pemula. Nah, teman-teman pemilih pemula juga kan harus kita perhatikan, termasuk kelompok-kelompok tertentu ya, yang dan boleh Pak Argo juga nyinggung tadi, ini kan masing-masing daerah kan geografisnya beda dan bahkan cuaca harus kita perhitungkan. Cuaca juga ya Pak? Iya kan, nanti kampanye bulan 8 musim hujan nggak di situ. Akan terus bulan tanggal 23 September itu. Nah, tapi mungkin 23 September relatif cuaca. Nah, sampai BMKG pun harus diajak bicara yang hal seperti ini, karena skenario-skenario itu harus diperhitungkan secara baik semua. Jadi memastikan itu benar-benar berjalan baik gitu. Oleh karenanya kalau 6 unsur utama itu bisa jalan dengan baik, kami yakin bahwa pilkada ini akan berjalan lancar gitu, tertib, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sekali lagi kami dorong betul supaya ada gairah dari masyarakat gitu. Jadi jangan ini sekali lagi bukan yang betul begitu jangan ya, Pak seperti rutinitas 5 tahunan saja gitu. Kita datang ke TPS mencoblos, lalu tunggu 5 tahun lagi gitu. Tapi daerah ini nggak ada perubahan apa-apa. Jadi kita memang harus dorong orang-orang terbaik di negeri ini, di daerah itu. Ayo silakan. Dan langkah utamanya edukasi tadi. Sekarang kita negara demokrasi, Anda semua orang punya peluang yang sama untuk memimpin negeri ini, termasuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, sekarang waktunya. Silakan mau dari mana saja, dari profesi mana saja, boleh sepanjang sesuai dengan aturan. Dan kesempatannya kita untuk memberi kesempatan putra-putra terbaik negeri untuk memimpin 210 daerah. Nah, jadi melalui forum ini ya kita tantang itu orang-orang terbaik negeri ini. Ayo maju kompetisi. Penyelenggara sudah siap, Pak Polisi siap, kita juga semua siap nih. Dan tentu pekerjaan lainnya adalah memastikan di seluruh daerah yang pilkada itu pelayanan publik tetap
berjalan ya? dengan baik. Itu yang harus kami kawal secara baik juga di Kementerian Dalam Negeri. Baik, baik. Pak Ubaid, tadi yang disinggung oleh Pak Bahtiar, bagaimana pemilih yang akan terlibat begitu dan juga calon-calon yang akan muncul. Apakah ini menjadi PR tersendiri juga untuk edukasi politik kepada masyarakat yang akan memilih besok? Ya, pendidikan pemilih, pendidikan politik itu kan pekerjaan yang memang tidak boleh berhenti ya. Karena kualitas demokrasi itu ya ditentukan oleh warga negara warga di negara itu, kualitas literasi politiknya seberapa. Karena dari literasi itulah mereka nanti bisa mengfilter mana hoax, mana berita yang benar, bisa memilih, menentukan pilihan mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak baik. Itu kan semua berangkat dari kualitas pendidikan politik yang diterima oleh warga negara. Karena itu di situ letak pentingnya penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media massa bekerja terus-menerus untuk mencerdaskan pemilih kita sehingga kualitas literasi politik masyarakat itu terus meningkat. Demokrasi kan pada prinsipnya kan ada di kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Nah, kalau rakyat yang berdaulat itu literasi politiknya rendah, ya pasti kualitas demokrasinya akan rendah. Tapi jika kita terus bekerja secara terus-menerus, seluruh elemen pihak-pihak yang berkepentingan, semua stakeholder bekerja, meningkatkan literasi politik warga negara, maka kita yakin di atas basis literasi itulah kualitas demokrasi kita akan berkembang semakin jauh ke depan. Gitu. Literasi edukasi soal politik ini menjadi penting Pak bagi KPU. Apakah sudah dilakukan sosialisasinya oleh Kemendagri? Ya tentu Kemendagri tidak sendiri ya, bersama dengan termasuk juga aparat yang lain, baik pusat daerah. Terutama sebenarnya adalah aparat kita yang di wilayah. Karena yang saja Depok kan tentu teman-teman di pemerintah Depok. Dan sekarang bagus, banyak sekarang volunteer yang masyarakat dari NGO, teman-teman perguruan tinggi, kelompok komunitas-komunitas perempuan, itu justru yang kita dorong sih seperti itu. Justru lebih bagus ini kalau tumbuhnya dari masyarakat, termasuk pengawasan pemilu, pengawas masyarakat itu justru lebih bagus. Kalau ada, justru makanya partisipasi publik dalam pilkada ini bukan hanya sekedar menghadirkan orang ke TPS, tetapi justru ada tumbuh komunitas-komunitas untuk memberi edukasi pada masyarakat ya dalam hal kepemiluan dan demokrasi itu justru penting. Jadi sinergitas tidak hanya pada polisi, KPU dan juga pemerintah, tapi masyarakat pun juga harus ikut ya Pak. Supaya di daerah itu juga terjadi pertarungan gagasan. Ya, pertarungan gagasan. Dan itu sehat ya Pak? Pak Bahtiar? Sehat sepanjang tidak ada konflik. Sehat sepanjang tidak ada konflik begitu. Pak Argo sendiri, bagaimana Anda menyiapkan begitu ya program-program yang mungkin untuk dilaksanakan dalam pengamanan pemilu tahun ini? Ya tentunya kan tadi sudah ada program sudah saya jelaskan di depan ya. Dan jadi kita juga misalnya di suatu tempat itu misalnya ada pilkada, kemudian ada permasalahan apa sih di sana, kita menggandeng orang, tokoh ya, suruh bicara di sana, kan di situ. Bicara di sana sesuai dengan culture di sana. Dan orang di situ juga berbicara bareng, semua diskusikan. Tidak ada semua permasalahan yang tidak selesai tanpa kita duduk bareng sama-sama. Musyawarah. Jadi semua lini pun kita jangkau semua, gitu. Karena kita semua Polda ada Wakapolda, ada Polres, semua kita turun ke bawah semua. Mungkin himbauan atau pesan kepada aparat daerah begitu dan juga mungkin masyarakat terkait pilkada besok atau tahun ini? Ya tentunya bahwa ini adalah pesta demokrasi ya. Ini adalah pesta kita, jangan sampai kita nodai. Tapi pesta ini bagaimana kita buat yang terbaik ya untuk masyarakat di sekitarnya di situ. Harus menjadi pesta rakyat yang benar-benar literally pesta untuk masyarakat ini sendiri. Contoh konkret sinergi antara pers dengan pemerintah dan penyelenggara, bagaimana menggerakkan pilkada 2020. Dan ini bagian acara kita mengedukasi bahwa kita harus sama-sama mensukseskan ini. Baik. Terakhir untuk dari KPU sendiri, apa pesan mungkin yang bisa dibuat untuk mengundang partisipasi pemilih? Pertama tentu kita berharap seluruh penyelenggara pilkada di 270 daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk mengedepankan prinsip profesionalitas, bekerja dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, memberi pelayanan yang adil kepada seluruh peserta pemilu, menyusun daftar pemilih yang betul-betul berkualitas,
dan betul-betul menjaga kepercayaan publik agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ini bisa menjadi bagian dari cara KPU untuk memulihkan kepercayaan publik yang kemarin sempat jatuh karena peristiwa yang menimpa salah satu komisioner KPU itu. Penyelenggaraan Pilkada 2020 jika berhasil dengan baik maka itu menjadi salah satu hal yang memberi kontribusi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga KPU. Lalu yang berikutnya kami berharap masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan Pilkada ini, mengawasi apakah jajaran KPU bekerja dengan jujur atau tidak, proaktif untuk mengecek apakah namanya sudah masuk di dalam DPT atau tidak. Jika memang belum ada maka melaporkan ke KPU untuk diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Ikut membantu begitu ya? Betul, karena partisipasi aktif itu bukan hanya disampaikan Pak Bahtiar tadi, bukan hanya datang pada saat hari coblos, tapi juga aktif di dalam setiap tahapan pemilu. Itu membuka ruang yang sangat luas bagi keterlibatan masyarakat kita, sehingga betul-betul penyelenggaraan pilkada itu meriah dari seluruh tahapannya. Gitu. Betul-betul tidak hanya pas hari pencoblosan saja begitu ya. Mengundang partisipasi bukan hanya pada hari tapi di setiap tahapan pilkadanya. Baik. Gitu. Baik, kita doakan semoga pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, sukses, aman, nyaman, adil, jujur, dan bersih. Terima kasih Pak Ubaid, terima kasih Pak Argo, terima kasih Pak Bahtiar sudah hadir bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Terima kasih.